Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam, selamat pagi Bu. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semoga pada sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih di pertemuan ke-6 ya anak-anak. Masih seperti minggu lalu nih, kita lanjutan dari materi minggu lalu, bertemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran fotografi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi baru dan kelas ini, Ibu mau pimpin doa. Sekarang Ibu yang pimpin ya, tidak ketua muridnya. Baik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Ya, anak-anak, sebelum ke materi baru, Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang ingat di minggu lalu kita tentang materi apa nih? Belajar mengenai materi apa? Adakah yang ingat? Tata cahaya dalam pengambilan gambar bukan Bu? Iya, betul ya, Tiara Gina. Berarti masih mengingat materi minggu lalu. Di minggu lalu kita membahas mengenai tata cahaya dalam pengambilan sebuah gambar, dan materi ini adalah lanjutan dari materi di minggu lalu. Nah, minggu lalu Ibu menjelaskan mengenai 3-point lighting. Ada yang masih ingat 3-point lighting itu ada apa aja sih? Oke, Ibu mau nunjuk nih. Dara gimana Dara? Apakah ingat Dara? Ya Bu, tentang 3-point lighting ya Bu. Iya, betul. Itu tuh yang dari yang saya tahu itu kan 3-point lighting itu 3 titik pencahayaan ya Bu. Itu tuh sebenarnya metode standar pencahayaan yang digunakan dalam kayak fotografi, video, film. Jadi maksudnya tuh kayak ada 3 sumber cahaya dari arah yang berbeda-beda, gunanya untuk menerangi objek ketika sedang dipotret atau misalnya sedang di video, sedang diambil gambarnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Dara dan Tiara. Materi minggu lalu kalian masih mengingatnya ya. Boleh kita beri applause, reaction. Oke, terima kasih. Ibu menambahkan sedikit mengenai 3-point lighting itu ada 3. Tadi dari penjelasannya dari Dara sudah bagus. Nah, ketiganya itu ada apa aja sih? Ada yang namanya kill light, fill light, dan backlight. Ya, Ibu sekedar mengingatkan saja ya dari materi minggu lalu. Baik, mungkin boleh di-share screen. Boleh minta tolong. Nah, ya baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Aska ya atas bantuannya. Setelah share screen, boleh next aja. Nah, ini minggu lalu ya kita belajar mengenai ini. Boleh di next. Next lagi aja. Next lagi. Ya, boleh di next sampai akhir aja. Nggak sampai akhir banget sih. Nah, ini ya, kemarin minggu lalu kita belajar mengenai ini, ya ini juga, dan ini. Oke. Nah, ini sedikit tambahan dari Ibu, karena di minggu lalu Ibu tidak menjelaskan mengenai kualitas cahaya. Nah, ya anak-anak, jadi yang pertama itu kualitas cahaya ada hard light. Sebenarnya ada 2, yaitu hard light dan soft light. Nah, di hard light ini cahaya keras yang dihasilkan dari sumber cahaya dengan intensitas yang tinggi. Nah, cahaya ini lebih bersifat spot gitu, menghasilkan kekontrasan yang tinggi dan bayangan yang keras atau bayang-bayangan. Nanti Ibu kasih contoh fotonya ya. Boleh di next. Nah, lalu ini harusnya B ya, yaitu soft light. Nah, ini cahaya yang lembut. Jadi dihasilkan bentar. Nah, ini salah ya. Ini pengertiannya salah, tapi di sini Bu akan menjelaskan. Jadi maksud soft light ini kalau misalnya di hard light itu kan kontrasnya itu benar-benar keras dan kuat. Nah, soft light ini ya kebalikannya, sesuai artinya itu soft ya lembut. Nah, cahaya ini jadi bersifat lembut dalam gambar tersebut. Boleh next kita lihat contohnya seperti apa perbedaan antara hard light dan soft light. Nah, ini dia perbedaannya ya, bisa terlihat jelas ya anak-anak. Kalau misalnya yang di hard light ini kontrasnya benar-benar terlihat. Jadi bayangannya ini benar-benar terlihat dari
laki-laki ini. Nah, beda ya dengan soft light. Kalau misalnya soft light ini itu cahayanya benar-benar lembut sehingga kontrasnya ini tidak terlihat, tidak terlalu jelas gitu terlihatnya. Oke. Baik, boleh di next. Nah, anak-anak, pada materi ini sebenarnya poinnya yang akan dibahas itu adalah mengenai fungsi tata cahaya. Namun di sini bukan ibu yang menjelaskan, tetapi kalianlah yang akan menjelaskan dari fungsi tata cahaya tersebut. Nah, fungsi ini ada 4, yaitu ada penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer. Ibu akan memberikan ini tugas ini kepada kelompok yang akan ada 2 kelompok, ya. Yang kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penerangan dan dimensi, sedangkan kelompok 2 menerangkan mengenai pemilihan dan atmosfer. Baik untuk kelompoknya, apakah ingin Ibu pilih sendiri atau kalian yang memilih sendiri? Dipilih sama ibu aja. Ya Bu, sama Ibu aja. Oke, baik sama Ibu ya. Ya, yang kelompok pertama ini ada Dara Syifa Andini dengan Citra Ayu Puspita, dan kelompok 2 ada Tiara Gina dan Aska Zahira. Nah, bentar. Nah, laki-lakinya nih. Biar kita ini ya campur. Kalau di kelompok 1 laki-lakinya ada Nabil, sedangkan di kelompok 2 ada Farhan Nasrullah. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, mungkin sejauh ini apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas kelompoknya? Oke, tidak ada ya. Untuk durasinya sendiri, untuk diskusi, yaitu 5 menit. Apakah 5 menit cukup bagi kalian? Mungkin 10 menit cukup, Bu. Ya Bu, tambahin Bu, hehe. Oke, 10 menit ya. Berarti ini semuanya setuju ya 10 menit karena 2 kelompok sudah bersuara ya. Oke, jika seperti itu boleh 10 menit dikasih waktu untuk diskusi. Silakan. Dari Tiara, kelompok 2, adakah yang ingin tanyakan mungkin diskusinya, mengenai diskusinya? Pembagiannya, Bu. Pembagiannya bagaimana? Pembagian yang dibahasnya. Pembagian yang dibahas. Ya, baik Ibu ulang ya, pembagian yang akan dibahas. Kalau untuk kelompok 1 ini mengenai penerangan dan dimensi, sedangkan kelompok 2 ini pemilihan dan atmosfer. Jadi untuk Tiara, pemilihan dan atmosfer. Begitu Tiara? Cukup jelas? Cukup, Bu. Terima kasih. Baik. Ya, selamat berdiskusi ya. Oke. Apakah diskusinya sudah selesai? Dari kelompok 2 cukup, Bu. Cukup. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Udah Bu. Udah Bu. Oke. Baik, jika sudah selesai, Ibu ingin kalian menjelaskan. Mungkin Ibu ingin dari kelompok 1 dulu ya, menjelaskan karena di sini fungsi pertamanya ada penerangan dan dimensi. Apakah kelompok 1 siap? Siap Bu. Siap. Oke, boleh mungkin langsung saja dijelaskan. Boleh di-unmic ya. Oke, sebentar Bu. Nah, nanti dibagi ya Bu, saya penerangan, citra, dimensi. Nah, untuk yang penerangan dulu mungkin ya Bu. Nah, jadi tadi dari hasil diskusi kami, itu kan kita mencari tentang fungsi dari tata cahaya gitu. Nah, tadi itu banyak sebenarnya bisa dikerjakan berkaitan dengan tata cahaya, tapi fungsi dasarnya itu ada 4 tadi, penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer. Nah, untuk penerangan dan dimensi, mungkin dimulai dari penerangan dulu. Penerangan ini merupakan fungsi paling dasar dari tata cahaya. Jadi lampu itu kayak apa ya, kayak peran paling penting lah gitu kalau misalnya di atas panggung, karena dia ngasih cahaya ke objeknya. Terus istilah penerangan dalam tata cahaya di panggung juga bukan cuma kayak kasih efek terang gitu supaya bisa dilihat, tapi ngasih penerangan pada bagian tertentu dengan intensitas cahaya yang juga tertentu gitu. Nggak semua area di atas panggung punya tingkat terang yang sama, tapi diatur dengan tujuan dan maksud tertentu, sehingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan dari tingkah laku atau perilaku objek yang ada di atas panggung atau misalnya di tempat shootnya gitu Bu. Jadi penerangan itu
kayak ngasih kesan gitu Bu ke objek yang dikasih cahayanya gitu Bu. Oke, bagus. Ada tambahan? Aku mau nambahin mengenai dimensi. Nah, dimensi ini diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari, sehingga membantu perspektif tata panggung gitu, Bu. Jika semua objek diterangi dengan intensitas yang sama, maka gambar yang akan tertangkap oleh penonton itu jadi datar gitu. Jadi dengan pengaturan tingkat intensitas serta pemilihan sisi gelap dan terang, maka objek yang terlihat tuh akan muncul gitu, Bu. Sama pemilihan. Ya, untuk pemilihan dan atmosfer, untuk itu kelompok itu ya, kelompok 2. Oke. Oke, Bu. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Penjelasannya sudah sangat lengkap dan jelas sekali ya. Terima kasih Dara dan Citra. Berarti ini 2 dari 3 ya, yang mempresentasikan mengenai penerangan dan dimensi. Baik, dari kelompok 2, apakah sudah cukup jelas mengenai penerangan dan dimensi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 mungkin jelas, Bu. Jelas ya mengenai penerangan dan dimensi. Baik, terima kasih. Boleh kita beri applause dulu reaction di Zoom. Penjelasannya sangat jelas. Oke, terima kasih. Kita next ke kelompok 2 nih yang akan menjelaskan mengenai pemilihan dan atmosfer dari fungsi tata cahaya sendiri. Boleh kelompok 2 dipersilahkan. Oke, Bu, dari kelompok 2 di sini ada pemilihan sama atmosfer. Mungkin pemilihan sama Tiara, atmosfer nanti sama Aska. Nah, untuk pemilihan ini, maksud dari pemilihan ini merupakan tata cahaya yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek atau area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi, sutradara dapat memilih adegan menggunakan kamera, maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Dalam pementasan tertentu, penonton secara normal dapat melihat seluruh area panggung untuk memberikan fokus perhatian pada area atau aksi tertentu. Sutradara memanfaatkan cahaya. Pemilihan ini tidak hanya berpengaruh bagi perhatian penonton, tetapi juga bagi aktor di atas pentas serta keindahan tata panggung yang dihadirkan. Jadi Bu, dari pemilihan ini kurang lebih seperti itu, menyesuaikan suasana dari si ceritanya itu sendiri, Bu. Ceritanya itu juga. Nah, selanjutnya ini ada atmosfer. Mungkin bisa dilanjut sama Aska. Oke Bu, aku lanjut ya Bu untuk penjelasan tentang atmosfer. Jadi yang paling menarik dari fungsi tata cahaya itu kan kemampuan menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Nah, kata atmosfer ini tuh digunakan untuk menjelaskan suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon Bu. Tata cahaya ini mampu menghadirkan suasana yang dikehendaki oleh lakon. Sejak ditemukan teknologi pencahayaan panggung, efek lampu dapat diciptakan untuk menirukan cahaya bulan dan matahari pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, waktu cahaya matahari pagi nih berbeda dengan cahaya matahari siang hari. Nah, sinar mentari pagi ini membawa kehangatan, sedangkan untuk yang siang hari ini terasa itu panas gitu. Nah, inilah gambaran atau suasana dan emosi yang dapat dimunculkan oleh dari tata cahaya itu sendiri, gitu Bu, dari kelompok kita. Oke, dari kelompok 2 juga sudah sangat jelas penjelasan mengenai fungsi dari pemilihan dan atmosfer ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas untuk fungsi kedua tersebut? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Boleh kita beri applause lagi, reaction dari Zoom. Bagus-bagus ya penjelasannya. Oke, karena dirasa sudah jelas mengenai fungsi tata cahaya ini, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Baik, tidak ada ya? Ya Bu, cukup. Oke. Jika cukup, izinkan Ibu memberikan kesimpulan. Jadi, mengenai fungsi tata cahaya ini, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, antara penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer ini saling berinteraksi satu sama lain dari fungsinya. Nah, seperti yang tadi oleh Aska ya, dijelaskan juga kalau misalnya fungsi tata cahaya ini bertujuan supaya ada pembentukannya sebuah dimensi atau suasana sendiri, seperti itu ya.
Baik, cukup dari Ibu untuk absen sudah otomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.